Hari ini dialaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan tidak pernah meninggalkan pemeliharaannya atas ciptaannya kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita boleh berkumpul untuk berbakti, memuji, meninggikan namanya. Nats pembimbing terambil di dalam 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Berita anugerah, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Petunjuk hidup baru, Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kasih setia Tuhan sungguh besar, nyata di sepanjang hidup kita. Mari kita tinggikan Dia. Kita sembah dalam roh dan kebenaran. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu
Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan atas setiap kami anak-anak-Mu. Sehingga ya Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama Tuhan. Untuk kami boleh berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu. Itu semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Terpujilah ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ada sukacita? Amin. Walaupun musuh di depan kita, rintangan menghadang langkah kita, Tuhan adalah sumber kekuatan kita, sumber kemenangan kita. Bapak Ibu jemaat bisa bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Kau janjimu Engkau bersamaku, takkan pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu Engkau bersamaku, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kuatku, sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita akan masih tetap berdiri, kita akan pujikan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita adalah umat pilihan Tuhan.
dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu banyak pergumulan yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi. Namun biarlah hati kita tetap memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena rancangannya indah dan baik bagi kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat Semua rencana-Mu Tuhan, semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang hanya namun kepada hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan walau hidupku. ku tak dapat berharap
tetap memandang kepadamu. namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada Kau untukku. ada untukku. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
Seperti pujian yang tadi yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, biarlah kami memandang di Kau saja Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami terus berseru, terus memandang Engkau sebagai Allah pencipta kami, Allah yang hidup, Allah sumber berkat bagi setiap kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami hamba-Mu akan bersyafaat, berdoa Tuhan, terkhususnya Tuhan berdoa untuk setiap gereja kami. Bersyukur Tuhan Engkau masih memelihara, Engkau masih menopang gereja kami tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh bersyukur, boleh memuliakan, boleh memuji nama-Mu Tuhan. Bersyukur kiranya Tuhan terus melalui gereja ini boleh menjadi berkat bagi setiap masyarakat yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya Tuhan terus pelihara, terus menolong gereja tempat ini supaya semakin hari semakin berkembang untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, terkhususnya kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami Tuhan pada saat ini, kiranya juga terus boleh mengalami perubahan hidup, boleh mengalami pertumbuhan di dalam Engkau Tuhan, sehingga jemaat-Mu tempat ini Tuhan semakin hari boleh semakin dalam, semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan Tuhan, saat ini mulai ada dalam kesakitan. Tuhan, kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Engkau angkat penyakitnya Tuhan, sehingga Tuhan boleh menolong, sehingga mereka Tuhan boleh pulih kembali dan boleh dapat beraktivitas Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, Engkau memegang imannya supaya semakin teguh, semakin terus berharap kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga tidak lupa untuk Cik Evan yang saat ini dalam kondisi lemah Tuhan, dalam kondisi saat ini Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjamah, Tuhan angkat penyakitnya, sehingga Tuhan Cik Evan boleh kembali lagi beraktivitas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk adik kami sekolah minggu yaitu di Immanuel yang saat ini terbaring opname Tuhan, menggigil, demam. Kiranya Tuhan boleh menjamah ia supaya di Immanuel boleh pulih kembali Tuhan, dan boleh dapat mengikuti ibadah di sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kedua hamba-Mu ini Tuhan, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang tidak disebutkan namanya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh menjamah dalam setiap apa yang ia keluhkan, dalam setiap penyakitnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, dalam usaha pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong dalam setiap usaha pekerjaannya Tuhan. Kau memberkati, kiranya semakin banyak pelanggan-pelanggan yang boleh tertarik membeli apa yang diusahakan oleh jemaat-jemaat kami tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kiranya Engkau memberkati terus Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap Tuhan pos PI yang ada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pos PI Jatimulyo dan Puncalaban, kiranya Tuhan memberkati setiap kedua pos PI ini Tuhan. Kiranya Tuhan melalui pos PI ini Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan secara pribadi Tuhan. Kami berdoa untuk setiap terkhususnya jemaatnya Tuhan, kiranya dalam setiap pergumulannya, kiranya Tuhan yang boleh menolong, memberkati, dan juga kiranya imannya semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap bangsa dan negara kami Tuhan saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, bangsa negara kami yang saat ini tidak kondusif Tuhan, tidak baik-baik saja, tapi percaya Tuhan melalui lawatan Engkau memegang kendali bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kiranya bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong, memberkati setiap para pemimpinnya Tuhan, dari Pak Presiden dan para jajarannya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati, biarlah apa yang sudah Engkau percayakan mereka untuk memimpin bangsa ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan setiap keputusan-keputusan diambil, biarlah Tuhan mereka boleh bertanggung jawab apa yang ia kerjakan, yang ia lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap para keamanan,
bangsa negara Indonesia kami ini Tuhan, para TNI, para Polri, kiranya Tuhan terus menolong mereka dalam setiap menjaga keamanan di perbatasan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap mereka Tuhan, lindungi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap doa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau kerajaan dan dosa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama akan mendengarkan pujian istimewa dari Komisi Pria. Untuk itu kepada Komisi Pria kami persilahkan. Ra
akan kebenaran firman-Nya, bagaikan tanah yang kering, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami akan bersama-sama membaca, mempelajari dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang kami yakini sesuai dengan sabda-Mu. Kami tidak bisa hidup dari roti saja, tetapi kami harus hidup dari firman Allah. Tuhan, tolonglah kami di dalam kami mendengarkan, mempelajari dan menghayati firman-Mu ini untuk menunjang pertumbuhan hidup rohani kami. Hamba yang penuh kekurangan, namun dari segala kekurangan hamba, Engkau berkenan memakai hamba. Sempurnakanlah kiranya hamba dalam apa yang sudah hamba siapkan, sertai pula hamba dalam menyampaikannya. Demikian pula segenap anak-anak-Mu yang duduk memperhatikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Pasal 3, ayat 3 sampai dengan ayat 6. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Wah, ini sudah ada tayangannya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4. Baik. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Terakhir ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang berfirman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, hari ini kita bicara tentang peran Roh Kudus. Ya. Kita lihat tayangan pertama, itu adalah gambar percakapan Nikodemus. Siapa Nikodemus? Seorang guru bangsa Israel, rabi Yahudi. Dan tidak main-main, menjadi rabi Yahudi itu tesnya luar biasa. Dia harus hafal hukum-hukum itu. Lalu di sini saya masuk di sini tidak dites. Tapi untuk jadi guru Yahudi itu dites luar biasa. Harus hukum Taurat itu harus hafal. Kedatipun demikian, ewa semono, dia masih berguru kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengambil waktu malam hari. Karena siang hari beliau sibuk. Positif thinkingnya begitu. Tuhan Yesus tak kurang sibuknya. Lalu terjadilah kuliah padat pada malam hari itu. Esensinya apa? Untuk masuk kerajaan surga itu harus lahir kembali. Tayangan berikutnya. Monggo. Loh, apa yang dimaksudkan ayat 5? Lahir dari air, dilahirkan oleh air, itu kelahiran daging. Ya. Ya itulah. Kita pernah mengalami seperti itu. Lahirnya si jabang bayi,
lahir dari air, dilahirkan dari air. Bahasa Jawanya kakang kawah adi ari-ari, basa medis air ketuban. Itulah kelahiran manusia pada umumnya. Yang kedua, dilahirkan oleh Roh Kudus. Ini melalui apa? Proses pertobatan, percaya, dan dibaptiskan. Ini gambarnya. Itu arti dari pasal 3 ayat 5. Selanjutnya, tayangan berikutnya. Ya, saudara-saudara, manusia keadaan sudah berdosa. Di warta itu saya tuliskan, Roma 3 ayat 23 itu menyebutkan bahwa semua manusia tanpa kecuali sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ini pernyataan Tuhan. Sinkron dengan apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 6. Firman Tuhan kepada Nuh ayat 5 itu menyebutkan bahwa manusia dari hatinya punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Dosa itu kan perbuatan yang kelihatan, tapi dalam hati sudah ada. Dan dosa ini, saudara-saudara, tidak makin berkurang. Manusia dalam perjalanan hidup itu tidak ada makin baik, makin jahat, oke. Makin baik, no, tidak ada. Oh, itu dituliskan di dalam surat Roma pasal 1 ayat 25 sampai dengan 32. Saya tulis di warta itu, bisa dicek di sana, saudara. Makin parah dosanya. Coba itu satu. Itu kan gambarnya orang mabuk. Ya. Mabuk itu. Mabuk salah di mana? Oh, salah, Pak. Firman Tuhan kan mengatakan triasih, mengasihi kepada Tuhan, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Manusia diciptakan ini menurut peta dan teladan Allah. Tubuhmu bait Roh Kudus dinodai dengan ini. Ya, engkau lek wis parah, bingung. Yang luar negeri bolak-balik minggu berobat. Ya untuk apa loh? Yang Penang, yang Singapura, pasang ring. Aduh, itu gara-gara ini. Nah gambarnya tadi kalau nurut Roma pasal 1 ayat 25 sampai dengan 32 itu termasuk perselingkuhan atau pelacuran. Ya. Kayak anak nyanyian lah. Sudah mabuk minuman ditambah mabuk judi, masih juga abang tergoda janda kembang. Lu nyanyian lo. Kenyataannya enak kok. Oh, iya. Sudah seperti itu. Tidak hanya itu, LGBT, ya, laki dengan laki, lesbi, perempuan dengan perempuan. Ini sudah menyalahi kodrat. Kitab Kejadian itu untuk dipertemukan manusia laki-laki dan perempuan itu kan beranak cucu, membuahkan generasi Allah. Lelek lanang karo lanang apa ya iso? Ndak ada, salah itu. Biyen ya sana daerah Ponorogo kan jenenge Gemblaan ngono piye. Sing keri-keri kan LGBT itu ya. LGBT apa itu? Singkatan bahasa Inggris iki ya. Lah aku gampang ini, lanang gak babon tansaya LGBT gitu loh ya. Lanang gak babon tansaya wis penak ngono lah ya. Sing ngene kan ya kula ya. Ah sing gane ngene kaya. Mas, jangan gitu oh Pak Dodi ngono kae. Ya ngono-ngono kuwi ya.
Gak boleh lek nek wong Kristen sampe ngene-ngene. Aja dosa saya beritahu loh ya itu. Ndak ada yang takdirkan begitu. Itu mergo belajar bertahun-tahun sampe ngene ya dan lain sebagainya. Oke, dosa saya beritahu. Jadi 12 terserah aku hamba Tuhan bisa mengingatkan suara kenabian saya sampaikan. Berikut. Lah ngerampok. Ya, nah ngerampok itu. Oke. Sing dirampok wong wedok ditungi gladi pisan. Aduh. Wis lek ngono-ngono kekno wis kekno. Wis Mas, pek-peken wis pek-peken ya gitu aja. Ya. Ini kejahatannya banyak dan seterusnya banyak saudara-saudara. Bahkan kalau ikuti TV itu ada kerah putih. Lah iki kejahatane sing kelas-kelas kerah putih iki wong-wong sing berdasi lho. Ya aku berdasi, tapi moga-moga tidak termasuk gitu lah ya. Nyanyian ini kan enak. Kerja buat Tuhan selalu manis. Ini dah. Biar tanpa gaji, asal pakai dasi. Tenana. Ya, biar ini ideal banget nih. Sekolah teologi ya, gue bertenana. Next, tayangan berikut. Nah, Roh Kudus. Temanya kan karya Roh Kudus. Beberapa lambang Roh Kudus. Dalam penampakannya kehadiran Roh Kudus itu bisa dilihat. Di zaman Musa nampak itu api, tapi tidak terbakar. Berikut. Nampak seperti burung merpati, bukan burung merpati. Dan yang sini roknya merpati putih, membupung tinggi ke angkasa, membawa semua bala. Merpati ki trimbule Gusti Yesus ya, ada itu. Gusti Yesus waktu dibaptiskan kan tampak Roh Kudus seperti burung merpati. Terus di Kisah Para Rasul waktu Pentakosta nampak lagi seperti api di kepala para murid. Tapi sirai gak kobong. Itulah ya. Ini. Oke. Kapan Roh Kudus itu ada? Roh Kudus itu ada sejak semula sebelum dunia ini dijadikan. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu sudah berbicara tentang Roh Kudus. Ingat bunyinya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang. Itu bukan kayak manuk doroiber gitu. Melayang-layang menaungi kegelapan itu. Membawai kegelapan itu. Kegelapan itu bentuk simbolik dari kuasa gelap. Ya. Iblis itu pancen yo ngaco dari awal. Tuhan mau ciptakan itu, iblis wis ngaco ada di sana. Gelap-gelapan perbuatannya. Ya, kayak siluman. Dinaungi Roh Kudus dikalahkan. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Firman itu Tuhan Yesus. Jadi sejak di dalam PL, Roh Kudus, Allah dan firman-Nya itu merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Sudah berkarya. Itu saudara-saudara. Selanjutnya dalam perjanjian baru juga demikian. Tayangan berikutnya. Nah, tayangan berikutnya. Karya Roh Kudus. Menurut Injil Yohanes pasal 16 ayat 8, karya Roh Kudus itu yang pertama menginsafkan tentang dosa manusia. Manusia yang berbuat dosa. Tadi sudah disebutkan Roma 3 ayat 23 menyebutkan. Tapi saudara-saudara, manusia itu berkelit berdosa itu. Itu sejak kakek moyang kita di peristiwa di Kejadian pasal 3 itu kan bilang, Dam. Ya Tuhan.
Kamu makan buah yang kularang. Soalnya buahnya dimut ngono arep metu ora iso, arep mlebu ya ora iso. Mulakno mandeg dadi gulu menjing. Kalau perempuan ndak wong wis mangan dhisik. Yang dhisik kan apa itu? Takoni kamu makan. Ini loh. Goro-goro perempuan yang Tuhan berikan pada saya. Lah, wong ditanya sampean makan ndak? Kowe mangan ndak? Jawabnya kan iya apa ora cuma gitu saja lah. Lah kok goro-goro perempuan. Lah ini loh. Wong iki lek dosa mukir kaya ngono lho. Angel. Perempuane ditekoki yang ngono. Lha goro-goro ula coba sampean ndak nyetakne ula. Aku ya ora dosa. Goro-goro iki lah itu saling melempar. Akhirnya cuma mau melemparkan kepada Tuhan. Wis teko saiki wis ngono terus. Soalnya kakek moyangnya sudah begitu, lebih tarik lagi bapak iki pembohong iblis itu, ya. Ya, Saudara. Ini dosa ditutup-tutupi, diperhalus istilahnya. Ya. Sampai kehilangan makna. Berikutnya, menginsapkan tentang kebenaran. Tadi menutupi kesalahannya itu dengan cara-cara seperti itu. Ya, saudara-saudara. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang hakiki. Kebenaran itu apa dah? Wah, masih ditanya, apa itu kebenaran itu? Wah, didiskusikan panjang. Kebenaran itu ialah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Itulah kebenaran. Apa itu kebenaran? Definisinya. Pertanyaan berikutnya, lalu siapa kebenaran itu? Menurut Yohanes 14 ayat 6, itu kebenaran itu ialah Tuhan Yesus. Ya, ini kebenaran itu pada Tuhan Yesus. Di luar itu tidak ada kebenaran. Yohanes 16 ayat 8 itu memang bicara peran Roh Kudus. Satu di antaranya yang menginsapkan manusia kepada kebenaran. Saudara-saudara, minggu yang lalu Pak Ajeng kan sudah memberikan ilustrasi. Yang sebelumnya saya juga sudah menyampaikan kebenaran di dunia itu relatifnya seperti itu. Gambarnya wong ilustrasinya orang yang naik kuda, anaknya itu loh ya. Ingat kembali itu. Itu relatif. Di dunia ini yang berani menyatakan kebenaran adalah Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ini kebenaran tuh Yesus itu sendiri, wong firman Allah. Nah, jadi kebenaranmu itu ini LGBT dan lain sebagainya itu salah. Ya. Jangan cari alasan pembenar. Nyapa wong tir padha irenge Tuhan. Sir padha senenge. Aku kan tidak merugikan orang lain. Nah, iki pembenaran. Tapi itu salah. Dasarnya apa firman Tuhan? Firman yang menjadi manusia adalah Yesus. Yang ketiga, menginsafkan manusia tentang penghakiman akhir. Hei manusia, lek kowe tak elingne insam mek kamu akan dosamu, kamu tidak sadar kembali kepada kebenaran, ingatlah. Nanti kamu akan menghadapi pengadilan yang terakhir, pengadilan yang seadil-adilnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di dunia masih ada pengadilan seperti ini. Firman Tuhan mengatakan di tempat pengadilan pun tidak ada keadilan. Seiso diwolak-walik, diatur demikian rupa saudara-saudara itu. Ya. Tapi nanti kalau sudah di hadapan Kristus, semua diadili, tidak akan bisa mengelak. Pengadilan itu secara garis besar ada dua. Yang pertama menentukan keselamatan surga dan neraka. Wah, kitab Wahyu menyebutkan, bagi namanya yang tak tertulis dalam kitab kehidupan, dilempar ke dalam lautan api. Itu keselamatan. Lalu bagi kita orang yang sudah namanya tertulis dalam kitab kehidupan gimana? Bebas itu ya.
tetapi harus menghadapi pengadilan tentang kesetiaan. Bagaimana kamu mempertanggungjawabkan imanmu? Iman yang hidup adalah iman yang dinyatakan di dalam perbuatan. KTP-ku Kristen, iya KTP-mu Kristen, tapi apakah hidupmu meneladani Kristus? Ini. Ya. Oh, menurut 10 hukum, ingat dan kuduskan hari Sabat. Lah ingat saja enggak kamu sahabat hari Sabat Minggu kebangkitan Tuhan Yesus ngelencer kemana-mana sampai lupa ibadah, lupa kebaktian. Biyen ki enek nyanyian sekolah minggu kene. Ngapusi wong tuane jarine sekolah minggu jebule mlaku-mlaku karo kancane ngono ya. Lek saiki kira-kira ndak mlaku-mlaku goes ngono lho kira-kira ya kuwi ya. Zaman biyen kan ora ana sepeda arang kok ya gitu. Nah ini ya. Dimintai pertanggungjawaban loh, saudara-saudara, hati-hati. Makin tinggi jabatan, tanggung jawabnya makin besar. Menurut Yakobus pasal 3 akan dihakimi dengan ukuran yang lebih besar. Aku ya ketir-ketir loh. Tanya Prapto. Dalam. Tanggung jawabmu sebagai suami apa? Piye lehmu ngopeni bojomu? Tanggung jawabmu sebagai ayah piye? Anakmu terlantar apa enggak? Tanya. Tanggung jawabmu sebagai gembala pos PI piye? Tanya lagi. Ya. Kowe khotbah. Iya Tuhan khotbah, pancen gawe aku khotbah malaikat. Kowe khotbah, kita memberitakan Injil, memberitakannya. Kapan kamu memberitakan Injil? Kayak ngono loh. Kamu mengkhotbahkan diundang komisi itu kayak Mbak Marcel kayak dikasih tema itu. Oh, Maliaki 3:10 bayar per puluhan. Kowe bayar gak? Meneng. Ora bayar. Ya pernah bayar. Per puluhan iki ora gaji tok. Berkat Natal iki per puluhan ku dibayar itu THR, bayar kowe. Di amplop kowe. Bayarnya 1/10. Dah bayar kemeng saudara. Ya. Mulane dadi hamba Tuhan iki wah. Ilek Tuhan sing manggil ngono aku wis liyane mawon Gusti, liyane nyambut gawe liya wis lah. Tapi karena ini panggilan Tuhan, jangan lari engko dadi Nuh. Jiyegurne segara ya. Ini semua juga begitu, tanggung jawab, hati-hati loh ya. Saya mengingatkan, panjenengan semua nanti dimintai tanggung jawab. Piye le dadi wong Kristen, piye le dadi warga gereja, apa kontribusimu kepada gereja? Tadi nyanyian vokal grup itu sana, mohon juga kelompok nih bondo nih dunia kerenget tuh apa ini, enek maling, merampok dan lain sebagainya. Kumpulkan bondo neng swarga, ngono lho ya. Mengembangkan kerajaan Allah di mana? Lewat gereja ini biar berkembang, biar gerejamu mundur, ora maju. Lalu aku lek berdoa maju soalnya kok nang dalan tabrak bis ya kendaraan. Gerejane mundur gen iso luas ke sana. Katanya doa ya bes. Tuhan menambahkan ladangku. Ini saudara-saudara, hakim yang adil itu Tuhan Yesus. Tidak bisa disuap, tidak akan keliru. Berikut tayang respon manusia sudah jelas. Cek aja dalam Markus 16 ayat 16. Bagi yang tidak percaya dihukum pasti. Bagi yang percaya diselamatkan. Percaya, bertobat, percaya, dibaptis, diselamatkan, menjadi ciptaan baru dalam Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu de jurenya
pernyataan Tuhan. De factonya bagaimana? Kolose 3 ayat 10. Terus menerus diperbarui. Kalau Yohanes 15 menyebutkan kamu dibersihkan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Supaya hidupmu berbuah. Alat untuk membersihkan itu firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16. Menyatakan kesalahan, menunjukkan kebenaran, menuntun kepada kebenaran. Lewat apa? Firman Tuhan. Gereja sudah melakukan pelayanan, ibadah minggu itu sing dibuka ya firman Tuhan. Komisi regional apa itu, kebaktian komisi wanita, komisi pria. Firman Tuhan untuk apa? Memperbaiki, terus menerus diperbarui kita itu. Sasaran akhirnya menjadi siapa? Menjadi serupa dengan Kristus. Itu contohnya. Jadi Yesus itu yang ngajar, Yesus itu menyelamatkan, Yesus memberi contoh. Wong Kristen ki kudune kaya sapa to? Kaya Yesus. Yang lalu saya sudah bicara. Yesus ya itu. Ya, ini. Harus begitu. Jangan seperti saya. Leru seperti saya, tidak bisa jadi patokan. Tayangan berikut. Menutup. Berbahagialah orang yang peka suara Roh Kudus. Tengen, sensitif. Mentaatinya. Maka akan selama-lamanya atau kekal bersama Tuhan di sorga. Gila. Berkatnya jadi orang Kristen. Otomatis ikut surga. Soal nanti di surga, mahkotanya si A si B tidak sama. Soal lain. Tempatnya si A si B tidak lain. Itu bergantung kepada bagaimana mempertanggungjawabkan iman Kristen. Leng lakoni dadi wong Kristen ki piye? Itu nanti. Ini ada ini. Saya sampaikan. Masuk surganya wong Kristen ki langsung otomatis. Karena dalam Injil Yohanes 14 Tuhan Yesus, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Pak, Bu, di sana kuwi enek tempate. Mas Yanto nggone ning kono. Ana tulisane Yanto Terang Gayang, wis enek ning kono. Mbak Erna apa Ratna? Yes, bisa juga mah, ndak amor. Lho kok anu beda kamare? Oh beda, pancen beda sregepe kok gitu lho ya. Bu Insen juga gitu. Kene Pak Bambang ngendi kono? Oh ya PCJ nggone. Nggone aja ndak oleh usul, ndak oleh bantah. Pak Henry yang ngono saiki jejer berdampingan kayak ngene, tapi belum tentu di sana. Begitu. Ini keyakinan. Enggak percaya ya buktikan aja ke sana. Kalau enggak terbukti boleh marah dengan saya. Tapi buktekno rono dhisik bali orene enggak ada Pak. Oh, boleh itu. Nah saudara-saudara, ini di surga. Jempolnya masuk orang Kristen tuh peka pimpinan Roh Kudus dan taat gila Pak. Masuk surga loh. Semua orang pengen. Tapi hanya Yesus yang berberitahu. Masuk surga lek di luar Kristus uangnya minta ampun. Dadak dites. Wong Kristen meninggal dunia masuk surga tanpa tes. Kok melebu perguruan tinggi dites. Oh dites. Agamamu apa? Kristen, Pak. Malaikat sing kok. Kristen ngendi? Tinguk yo. KTP kula Kristen kok. Lah iya gerejamu ngendi? Ya ora tau yang gereja ya bingung. Alas dengah-dengah GKT. Oh, kleru. GKT itu di Kediri. Bukan Pak, saya gereja keliling Tulungagung. Oh, ngono ya. Tanya. Tua kon ini. Pendetamu sapa? Apa ya? Semusa. Alah wis ning kono lho semusa. Panggah ae. Sapa?
Kuwi sing kleru pisan. Sampai harus jawab ya. Tidak bener. Tidak bisa. SK-nya Prapto itu penginjil kontraan. Kleru we. Penah bisnya kapan? Ampun. Gua apaan kleru. Bener atau yang gereja gila ngono. Pernah. Lah kok iso ngeterne anak saya sekolah minggu bareng balik. Kan wis yang gereja itu. Ngawur kamu boleh kata dileceti. Dah. Prapto ku SK-ne ning kene masih wis suwi. Lama lho tuh sejak Pak Jo dia melok ke sana pelayanan. Masih ngono SK-ne bolak-balik sing ganti tanggale. Malaikat kan tahu. Dek iki penginjil kontraan. Kaya nyanyiannya Dian Piscesa itu loh. Prapto masih seperti yang dulu. Nah ya. Ya dari dulu kan jangan ngono. Lah aku bicara secara judis lho Pak. Monggo bantah silahkan kamu ngono kok. Sampai surga ya ngono kuwi. Ya masih orang kono-kono nang pendopo nang anu diceluk pendeta tapi kan ora tau ditahbisne kaya itu. Padha karo Roma Irama iki kan. Raja dangdut. Tapi kapan dilantik jadi raja dangdut? Enggak ada. Tapi wong ngarani raja dangdut ya ngono. Ya itu. Oke. Ini loh. Lelek wong Kristen mau masuk surga dites. Angel, Pak. Coba sekarang aja tak tes. Sajane apa tuh Rene itu dites enggak Pak? Dites. Silahkan coba baca. Baca itu 10 hukum. Endi toh? 10 hukum. Gini loh, yang dibaca itu pengakuan iman rasuli, enggak pernah. Jadi ya maca. Wah, kleru sampean kleru. Wis anak muridnya Yesus piro? 12. Sopo? Petrus. Sepene ya. Matius. Sik loro kurang 10. Ora lulus. Kitabmu apa? Tafsir 1000 mimpi. Kelanggar kuwi sing diapali. Salah. Puji Tuhan, kita itu tidak dites seperti itu. Makanya apa yang harus kita lakukan? Bersyukur pada Tuhan. Matur nuwun pada Tuhan. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Jangan hanya di bibir saja, wujudkan matur nuwunmu itu di dalam perbuatanmu. Sembayangmu, ngabektimu apa ya mung dina minggu ora. Selasa aku ya teka, Pikemis aku ya teka, lingkungan ora absen. Ngono lah. Ya. Apa neh pengurus komisi majelis bareng ngono kuwi hati-hati, tak eling nih iki. Tanggung jawabmu pengadilannya lebih tinggi loh. Tenan. Ya. Saya harus sampaikan suara kenabian. Engko aku ngomong ngono kayak majelis SK-ku ndak diperpanjang. Lah jangan jadi hamba Tuhan kalau itu. Prapto wis dadi hamba manusia kana. Ngono. Resiko saudara-saudara. Ya. Itu wis. Saya hamba Tuhan, Mas. Ya. Jadi saya harus menyampaikan firman Tuhan. Lek ndak saya dimarahi oleh Tuhan. Ndak pernah kamu ajar. Sungkan aku wedi lek SK ku ndak diperpanjang. Salah. Tapi kalau sudah saya sampaikan, ndak bisa alasan saudara-saudara di sana. Gerejamu kaya ngono kowe ra belajar persembahan. Harus dieling nih karo hambaku. Salah kamu, temanmu salah, pojok Demikian saudara-saudara pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Dan berbahagialah kita yang peka kepada suara Roh Kudus serta mentaatinya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang Kau berikan kepada kami hari ini. Dalam segala kelemahan kami mohon Tuhan yang menolong kami.
Agar ya Tuhan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Sesuai dengan yang Tuhan kehendaki atas kami. Sempurnakan apa yang sudah Hamba-Mu sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Warta hari ini, terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Evangelis Suprapto. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan berita baiknya awal bulan lalu sudah diperpanjang lagi SK-nya. Persekutuan doa pagi berlangsung sebagaimana jadwal biasanya, Selasa hingga Kamis itu online jam 5:30 pagi. Untuk Jumat dan Sabtu itu dilaksanakan dengan kita hadir di gereja pada pukul 5 pagi. Jemaat sekalian diundang untuk bisa hadir di rumah Tuhan berdoa bersama-sama. Untuk kegiatan hari Kamis 6:30 malam, pendidikan iman Kristen berjalan sebagaimana biasanya. Mari jemaat Tuhan boleh hadir di PIK. Penerimaan peserta didik baru TK Kristen Anugerah dan SD Kristen Anugerah bisa berjalan. Mari Bapak Ibu yang memiliki putra putri cucu dan kerabat bisa mendaftarkan di sekolah kita. Untuk persekutuan wilayah pada hari Rabu, wilayah utara bertempat di rumah Pak Eko atau di kediaman Mak Bian An, yaitu di Perum Bambu Asri Blok C nomor 2. Perumahan Bambu Asri itu kalau Bapak Ibu tahu Samsat Lama itu ke utara. Nanti ketemu patung polisi, maju sedikit, kanan jalan ada Bambu Asri. Sementara untuk wilayah tengah bertempat di rumah Bapak Sugianto yang di Kelurahan Bago. Di Jalan MT Haryono Gang 3 nomor 43. Sementara untuk persekutuan wilayah selatan bertempat di rumah Ibu Ripkah, yaitu di Desa Beji, Dusun Krapyak, RT 3 RW 3. Sementara itu kegiatan persekutuan Komisi Dewasa Muda hari Selasa, ibadah Komisi Remaja hari Sabtu, dan ibadah sekolah minggu usai ibadah pertama ini. Selamat berbahagia, selamat berulang tahun bagi jemaat kita, yaitu Saudara Yeremia Kristiawan, Bapak Dian Kusuma, Saudari Berta Media Ayu Graciela, Bapak Bambang Murjoyo, Ibu Stevi Tania, Saudari Elda Silvana, Saudari Siswanto, Saudari Dwi Yuliana Wati. Mohon bangkit berdiri, nama-nama yang kami sebut. Hadir semua. Nanti sore kah? Ya, sekian dari saya. Terima kasih dan kembali kepada liturgos. Tuhan memberkati.
Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita siapkan persembahan kita dan kepada yang bertugas nanti kami persilakan. Kita akan bersama-sama pujikan Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberi bisa bangkit berdiri. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga telah bersama-sama memberikan korban persembahan pagi hari ini Tuhan. Kiranya persembahan kami ini boleh menjadi alat untuk pekerjaan pelayanan rumah Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi dan juga yang belum sempat memberi. Biarlah Tuhan yang berkati di dalam setiap aktivitas pekerjaan, apapun yang menjadi Tuhan kegiatan daripada jemaat-Mu, biarlah Tuhan yang mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan-Mu. Kami serahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon
Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus atas pimpinan dan lawatanmu kepada kami sepanjang ibadah kami dari awal sampai akhir. Sebagaimana Tuhan sudah menuntun langkah kami hingga tempat ini, kami pun mohon tuntunanmu, penyertaanmu dalam langkah perjalanan kami pulang, juga segenap langkah kegiatan aktivitas kami masing-masing. Dijauhkanlah kami dari segala tipu daya dosa, bencana, sakit penyakit. Tuntunlah kami pada jalanmu dan kami mohon berkat-Mu turun atas kami semua. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menaungi kami semua mulai pagi ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha Engkau datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.